Kedermawanan Allah itu berbeda dengan kedermawanan kita. Kita cenderung dermawan kepada orang yang kita sukai. Begitu orang itu bersalah kepada kita, melakukan kesalahan besar, maka kemudian cenderung kita itu tidak akan dermawan. Sikap dermawan kita akan dialihkan ke orang lain yang masih mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mengaji kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, di mana beliau banyak mengarang kitab. Di antaranya adalah kitab Al-Majmu', kitab fikih yang berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qayyumis samawati wal aradin. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan di alam semesta. Qayyumis samawati wal ardi, yang membuat tegak langit dan bumi. Mudabbiril khalaiki ajma'in, yang mengatur segala urusan makhluk. Ba'isir rusuli salawatullah wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'iddin biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Dia pula yang mengutus para rasul kepada orang-orang muslim yang mukallaf agar menunjukkan jalan kepada mereka, menerangkan syariat-syariat agama dengan dalil-dalil yang jelas, yang pasti, dan bisa membuat lawannya atau orang yang diajak bicara oleh Nabi itu tidak bisa membantah lagi. Pujian itu milik Allah semata. Alhamdulillah. Mengapa? Karena kita ini makhluk Allah. Semua hal yang ada itu adalah disiapkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Sehingga sejatinya tidak ada pujian yang memang berhak dimiliki oleh makhluk. Semua pujian itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh, misalkan saya memiliki uang sampai miliaran atau triliunan, lalu saya bersedekah kepada orang atau menghidupi orang lain, menjamin kehidupan orang lain dengan memberikan biaya makan, biaya hidup, biaya pendidikan, dan seterusnya, memberikan sandang, pangan, bahkan papannya kita berikan, saya berikan. Maka sejatinya kalaupun mereka yang saya beri, saya sedekahi itu memuji saya, itu sejatinya pujian bukan untuk saya, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau memahami ini, kita sangat mudah untuk ikhlas, karena kita ini tidak berhak untuk mendapat pujian. Mengapa tidak berhak mendapat pujian? Karena diri saya, jiwa saya, tubuh saya, otak saya, pikiran saya, skill saya, itu semuanya diciptakan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan jiwa, karena saya memiliki jiwa dan hidup, memiliki tubuh, memiliki skill, memiliki pikiran, mengembangkannya, kemudian berbisnis, berwirausaha sehingga sukses dan mendapatkan uang. Sehingga sejatinya ini diberikan oleh Allah semua. Uang yang saya miliki itu adalah uang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
pujian itu bukan untuk saya, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang diberi ilmu begitu juga. Orang menjadi alim jangan sombong. Mengapa? Karena akal pikiran, kecerdasan, kesempatan untuk belajar, daya kritis dan seterusnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian orang itu menjadi alim, menjadi pintar. Semua hal itu jadinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berhak untuk merasa sombong. Mengapa? Karena semua sudah diciptakan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga lah yang mengatur segala urusan makhluk. Itu luar biasa dahsyat, hebat. Makanya Allah itu maha pengatur. Seorang presiden akan kewalahan mengatur rakyatnya. Karena semua rakyat, masing-masing dari rakyat itu memiliki keinginan masing-masing. Sehingga terkadang satu kebijakan itu cocok pada kelompok tertentu, tapi merugikan pada kelompok yang lain. Satu keputusan itu bisa jadi menyenangkan bagian atau komunitas tertentu, tapi menyusahkan dan menyengsarakan komunitas yang lain. Sementara Allah itu mengatur semua manusia, semua makhluk itu secara detail. Bahkan semuanya cocok dengan kebutuhan masing-masing makhluk itu. Seorang kepala negara belum tentu dia memberikan keputusan atau aturan yang kemudian cocok dengan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan rakyatnya masing-masing. Sehingga kita tetap yakin ya bahwa Allah itu maha pengatur semua urusan kita. Seberapa besar masalah yang kita miliki, tenang, karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengatur semua itu. Dan yakinilah bahwa Allah itu tidak memberikan beban kepada makhluknya kecuali yang memungkinkan makhluk itu untuk memikulnya, untuk menyelesaikannya. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih. Saya memuji Allah atas semua nikmatnya, baik yang kecil, yang besar, yang sederhana, yang hebat, yang sifatnya abstrak maupun yang tampak, yang lahir. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karami. Saya juga memohon pada Allah agar diberi tambahan keutamaan, tambahan kemuliaan atau kedermawanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahar al-karimul ghaffar. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutuinya, atau kalau di tafsiran itu tidak ada yang menyerupainya. Dialah yang esa, yang maha memaksa. Ya. Allah maha memaksa dan tidak bisa dipaksa oleh siapapun, bahkan oleh Nabi sekalipun itu tidak bisa dipaksa. Karena kalau logikanya, kalau seorang Tuhan itu bisa dipaksa oleh nabinya, harus menuruti kemauan nabinya, maka tentu Allah itu tidak punya kebebasan. Tetapi Allah terikat oleh permintaan para nabinya. Sehingga harus kita yakini bahwa Allah yang maha memaksa dan Allah tidak bisa dipaksa. Terkait tafsiran la syarika lahu, hampir kebanyakan ulama itu menafsiri la syarika lahu dengan la syabiha lahu, ya. La syabiha lahu. Apa la syabiha lahu itu? La syabiha lahu itu adalah, syabih itu menyerupai. Tidak ada yang menyerupai Allah. Syabih itu menyerupai dalam satu aspek. Misalkan saya menyerupai Ahmad dalam aspek suka bercanda, ya, humoris, maka saya dikatakan sebagai syabih dari Ahmad karena hanya menyerupai Ahmad dari satu sisi, satu aspek. Tapi kalau mumasil itu adalah menyerupai seseorang
dari semua aspek. Jadi misalkan saya dengan Ahmad punya sifat, misalkan Ahmad ganteng, saya juga ganteng. Ahmad tinggi, saya juga tinggi. Ahmad kaya, saya juga kaya. Ahmad dermawan, saya juga dermawan. Ahmad pintar, saya juga pintar. Ahmad punya istri yang sangat cantik, saya juga punya istri yang sangat cantik, misalnya. Sehingga kalau saya menyerupai Ahmad dalam semua aspek, semua sisi, itu namanya la mumasila. Lah para ulama itu berusaha menegaskan bahwa dengan kata la syarika lahu itu tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang menyamai Allah walaupun hanya dalam satu aspek gitu loh. Karena kalau dikasih tafsiran bahwa la syarika lahu adalah la mumasilalah, artinya tidak ada yang menyerupai Allah dalam semua aspek, berarti kita meyakini atau mengiyakan bahwa ada orang makhluk yang menyerupai Allah dalam beberapa aspek. Itu yang tidak diinginkan oleh ulama, sehingga kemudian di-cut oleh ulama pemikiran itu dan dikatakan tidak ada yang menyerupai Allah walaupun hanya dalam satu aspek. Kemudian Allah itu Al-Karim, yang maha dermawan. Kedermawanan Allah itu berbeda dengan kedermawanan kita. Kita cenderung dermawan kepada orang yang kita sukai. Begitu orang itu bersalah kepada kita, melakukan kesalahan besar, maka kemudian cenderung kita itu tidak akan dermawan. Sikap dermawan kita akan dialihkan ke orang lain yang masih mendukung, mencintai, dan tidak bertentangan dengan kita. Lah Allah itu walaupun pada orang yang menentangnya, kepada orang-orang kufar, itu Allah tetap karim, tetap dermawan. Makanya di dalam beberapa kitab itu dijelaskan bahwa pernah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim punya tradisi, beliau kalau makan itu tidak sendirian, mesti mengajak orang lain. Sehingga satu saat ketika beliau mau makan, itu mencari-cari orang, disuruhlah pembantunya untuk mencari orang lain, orang-orang yang di pinggiran jalan, orang-orang yang du'afa, miskin. Didapatkanlah satu orang, dibawa ke Nabi Ibrahim, lalu diajak makan. Begitu di atas meja, kemudian Nabi Ibrahim berkata, kul sammillaha wa kul. Sebelum makan baca bismillah dulu. Lalu orang itu berkata, la adri ma Allah, saya tidak tahu Allah itu apa. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Idhab an ta'ami, kamu pergi dari makanan saya tidak sudi ada orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau makan. Lalu singkat cerita, orang yang kafir tadi, yang dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, kemudian dia pergi. Ternyata malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi Ibrahim dan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, kamu itu kok bersikap begitu? Lawang Tuhan saja yang menciptakan orang itu, yang memberikan kehidupan kepada orang itu, nyawa pada orang itu. Walaupun Allah itu ditentang dan dia tidak diakui oleh orang kafir tadi, tapi tetap setiap hari orang itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam satu nadam dikatakan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama yaghdabu wa bunayyu gimana itu Allah lupa. Allah itu kalau kamu tidak minta pada Allah, maka Allah kemudian murka. Jadi orang atau zat yang murka ketika tidak ada orang yang meminta itu adalah Allah. Sementara bunayyu Adam, anak Adam itu justru ketika kamu minta itu akan murka, akan marah gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita agar kita meniru sifat Allah. Dalam hadis dikatakan takhallaku bi ahlakillah,
tirulah sifat-sifat dan sikap-sikap Allah. Tirulah perangai-perangai Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pemberi, bukan penerima. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi itu lebih baik ketimbang tangan yang di bawah yang menerima. Walaupun ada tafsiran lain dari para ulama yang mengatakan al-yadul sufla, tangan yang di bawah itu artinya yang meminta-minta. Jadi yang meminta-minta itu lebih buruk ketimbang yang memberi. Kalau ada orang yang diberi tapi tidak minta-minta, itu tidak masuk dalam konteks ini. Tapi saya cenderung sependapat dengan tafsiran yang lain yang mengatakan bahwa al-yadul ulya itu pokoknya penerima, walaupun dia tidak minta itu termasuk al-yadul sufla, tangan yang di bawah. Sehingga satu saat Hakim bin Hizam, sebagaimana di Sahih Muslim, itu dijelaskan Hakim bin Hizam minta pada Nabi. Hakim bin Hizam adalah seorang sahabat yang usianya kira-kira 120 tahun. Dia selama 60 tahun pertama itu hidup dalam kekufuran, lalu 60 tahun berikutnya Hakim bin Hizam ini hidup dalam Islam, menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi dia miskin. Dia pula lah yang dilahirkan di dalam Ka'bah, fi jawfil Ka'bah. Hakim bin Hizam begitu meminta diberi oleh Nabi Muhammad SAW, lalu sama Nabi diberitahu sama Nabi, Hakim bin Hizam, ketahuilah bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di bawah, yang di atas atau tangan yang pemberi itu lebih baik ketimbang tangan yang lebih mulia ketimbang tangan yang di bawah. Atau kalau kita terjemahkan bebas, mental pemberi itu lebih mulia ketimbang mental penerima. Ya, mental pemberi lebih mulia ketimbang mental penerima. Sehingga begitu Nabi bersabda seperti itu, langsung Hakim bin Hizam ini berikrar kepada Nabi, wallahi ya Rasulullah walladzi ba'asaka bil haq. Ya Rasul, demi Allah yang telah mengutusmu menjadi rasul dengan hak, la arza'u ba'daka ahadan syai'a. Setelah ini saya tidak akan mengurangi harta orang lain, dalam artian saya tidak akan menjadi orang yang menerima pemberian dari orang lain. Saya akan berusaha menjadi tangan yang di atas. Begitu Nabi sudah wafat, lalu masuk masanya Abu Bakar. Abu Bakar memanggil Hakim bin Hizam, karena Hakim bin Hizam termasuk orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang secara ekonomi itu kalangan menengah ke bawah, ya, miskin. Sehingga kemudian sama Abu Bakar ini mau diberi bagian, entah itu bagian rampasan perang saat itu atau harta atau yang lain lah dari Baitul Mal. Atau kalau dalam konteks negara Indonesia saat ini bantuan langsung tunai. Begitu dipanggil, Hakim bin Hizam kemudian bersumpah-sumpah itu, marah-marah sama Abu Bakar. Saya wallahi tidak akan menurunkan derajat saya. Saya ini sudah mental pemberi dan saya tidak akan menjadi mental penerima sampai kapanpun. Saya sudah bersumpah di hadapan Rasul. Lalu begitu masuk zamannya Umar, kepemimpinan Umar pasca Abu Bakar wafat, Hakim bin Hizam juga dipanggil, mau diberi bantuan langsung tunai lah. Dia juga tidak mau. Dia tetap bersikukuh bahwa walaupun dirinya orang yang menengah ke bawah, dia tidak sudi menurunkan pangkatnya yang sudah menjadi mental pemberi kemudian menjadi mental penerima. Oleh karena itulah kemudian dipersaksikan oleh Umar di hadapan para sahabat dan tabi'in waktu itu bahwa orang ini adalah orang yang sangat mulia karena sudah mempraktekkan betul sabda Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di dalam kitab Syarhul Ahadits Al-Qudsiyah, Syekh Mutawalli Sa'rawi mengutip perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada seseorang, dia melapor kepada atau konsultasi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, beritahu saya ini min ahli dunia atau min ahli akhirah. Saya ini orang yang ahli dunia
yang gedunyan, suka dunia, ataukah saya itu ahli akhirat, yang lebih menyukai akhirat? Apa kata Sayyidina Ali? Jawabannya bukan pada saya, tapi pada diri kamu sendiri. Loh kok bisa? Bagaimana itu? Katanya. Kemudian Sayyidina Ali memberikan ilustrasi. Sekarang kalau ada dua orang, satu datang kepadamu untuk meminta atau mengambil harta kamu, untuk meminta-minta pada kamu, minta harta kamu. Yang satu datang kepada kamu untuk memberi kamu harta. Jadi yang satu itu pengemis lah ya, yang satu itu orang kaya, ingin berkunjung ke situ, ke kamu, kemudian membawa uang, misalkan uang 1 juta di amplop. Kata Sayyidina Ali, ayyuhuma turahhibu bibisyasha, mana yang kamu muliakan, mana yang kamu sambut dengan gembira. Kalau ada dua orang yang datang itu, Sayyidina Ali kemudian menjawab sendiri, kalau yang membuat kamu gembira itu adalah kedatangan orang yang akan memberi kamu uang, fa anta min ahli dunia, maka tentu kamu ahli dunia kalau begitu. Tapi kalau kamu itu lebih bahagia, lebih bersuka cita, bergembira, menyambut kedatangan orang-orang yang akan meminta kepada kamu, maka berarti kamu min ahlil akhirah. Mengapa demikian? Sayyidina Ali sebagaimana di kitab Syarhul Ahadisnya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, karena orang yang datang kepada kamu dan mengambil harta kamu atau menerima pemberian harta kamu, itu justru orang yang harus kamu berterima kasih padanya, karena dia telah membawa hartamu menuju akhirat. Itu akan menjadi pahala itu akan menjadi tabungan deposit kamu. Sementara orang yang datang untuk memberikan harta kepada kamu, itu tidaklah dia datang kecuali dengan memberikan tambahan beban. Karena harta itu, kata Sayyidina Ali sebagaimana mengutip hadis Nabi, sabda Nabi, al-amwal itu harta, halaluha hisab, yang halal akan dihisab. Harta itu akan ditanya, min aina iktasabta, dari mana kamu memperolehnya. Cara memperolehnya itu diurus, dan itu bisa panjang. Kemudian wa fima anfaqta, kemudian kamu keluarkan untuk apa, kamu infakkan untuk apa, kamu belanjakan untuk apa, itu juga diurus. Dua hal ini, sehingga kalau ada orang datang kepada kamu memberikan harta, itu kan menambah beban kamu, menambah hisab kamu ya. Itu kalau halal. Kalau haram, wa haramuha adab. Di dalam redaksi lain dikatakan wa haramuha iqab. Harta itu yang haram jelas sudah disiksa. Sehingga kemudian untuk mengukur seseorang itu menjadi ahli dunia apa ahli akhirah, dia lebih bahagia mana ketika ada orang yang mengurangi hartanya dengan meminta-minta pada dia, atau dengan orang yang membawa harta untuk diberikan kepada orang tersebut. Kayaknya dalam kenyataan kita itu masih ahli dunia semua, karena hampir semua, mungkin juga para kiai, para habaib itu lebih senang terhadap orang yang datang kemudian memberikan harta kepada kita. Di situ sudah berbeda jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ditentang ya tetap memberikan rizkinya, tetap dermawan. Allah itu dimusuhi, tetap memberikan hartanya. Sementara kita tentu akan berhenti untuk dermawan pada orang yang sudah memusuhi kita. Al-Ghaffar, Allah itu juga Maha Pengampun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin. Dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah, kekasih Allah, afdalul makhluqin, makhluk yang paling mulia, al-mukarramu bil Qur'anil aziz, yang dimuliakan dengan diberi mukjizat Al-Qur'an, al-mu'jizatil mustamirah, dan mukjizatnya ini langgeng, mukjizatnya abadi. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang terdahulu, ketika diberi mukjizat bisa membelah lautan, ya hanya saat itu saja. Yang percaya hanya orang yang hidup dan menyaksikan. Orang yang hidup sezaman dan tidak menyaksikan mungkin juga tidak percaya gitu. Tapi Nabi diberi mukjizat berupa Al-Qur'an, yang semua orang sepanjang masa itu akan mempercayai kebenaran
Quran. Ala ta'aqubiz zaman. Al-Quran terus akan abadi walaupun zaman sudah berganti-ganti. Wa bis sunanil mustanirah. Nabi juga diberi kemuliaan dengan hadis-hadis yang memberikan cahaya lil mustarsyidin, bagi orang-orang yang mengharap petunjuk. Al-mahsus bi jawami'il kalim wa samahatiddin. Nabi juga dikasih hal yang spesial berupa kalimat-kalimat yang singkat padat. Kemudian agama yang toleran. Nabi itu kalau bersabda itu mesti jami'ul kalim, singkat padat. Jadi kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Misalkan Nabi sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada Nabi, dan itu juga disampaikan oleh Nabi. Nabi meriwayatkan dari Tuhannya, anfik unfik alek, anfik unfik alek. Kamu bersedekahlah atau infakkanlah, belanjakanlah harta kamu itu di jalan Allah pada orang yang membutuhkan, maka aku kata Allah akan memberikan rezeki kepada kamu, memberikan tambahan rezeki. Itu kan singkat tapi juga padat. Shalawatullah wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan kepada nabi-nabi yang lain, wa ali kullin wa sairis salihin. Kemudian kepada keluarga-keluarga nabi dan orang-orang yang soleh. Amma ba'du. Setelah itu, faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib. Kami meriwayatkan yang sampai kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'ad bin Jabal, wa Abi Darda, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi riwayatnya ini dari dari Imam Nawawi. Ini dari gurunya sampai dari tabi'in, dari tabi'in sampai kepada sahabat, ya. Sahabatnya siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya tadi. Min turukin kasirat biriwayatin mutanawwi'at, dari jalur periwayatan yang berbeda-beda, gitu ya. Ini mungkin dari Sayyidina Ali nanti jalurnya kepada murid-muridnya Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas nanti kepada murid-muridnya Abdullah bin Abbas, yang sampai kepada Imam Nawawi. Anna Rasulullah qol, bahwa hadisnya apa? Bahwa Rasul bersabda, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang menjaga terhadap umatku, ya, 40 hadis dalam urusan agama, maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah bersama rombongan ulama. Orang yang menghafalkan dan memahami 40 hadis terkait agama, maka kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama golongannya orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli fikih. Nah, Imam Nawawi ini dalam rangka termotivasi oleh hadis ini, kemudian beliau mengarang kitab yang isinya adalah 40-an hadis ini. Wa fi riwayatin ba'asahullahu faqihan aliman. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa Allah akan membangkitkan orang itu menjadi orang faqih, orang yang ahli faqih dan orang yang alim. Jadi kelak kalau orang itu hafal hadis 40, dia akan dijadikan alim fil akhirah, sehingga berkumpul dengan orang-orang yang alim. Wa fi riwayat Abi Darda, sementara di riwayat Abi Darda yang dari Nabi, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida. Kalau ada orang yang hafal 40 hadis terkait agama, maka kata Rasul SAW, kelak di hari kiamat aku yang akan menjadi penolongnya dan akan menjadi saksinya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, sementara di riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Kalau di riwayat Ibnu Mas'ud beda. Kalau orang itu hafal 40 hadis terkait agama, maka akan dikatakan oleh Allah kepada orang tersebut, masuklah dari pintu surga yang kamu suka. Suka-suka kamu mau masuk dari pintu surga yang sebelah mana. Wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Sementara dalam riwayat Ibnu Umar dari Nabi juga,
bahwa orang yang hafal hadis 40 tadi akan dicatat masuk pada golongan orang-orang yang alim dan akan dikumpulkan bersama golongan orang yang mati syahid. Wattafaqal huffaz ala annahu hadisun dhaif wa in kasurat turuquh. Ulama-ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis itu dhaif, tidak sahih. Walaupun jalur periwayatannya banyak, tetap itu dikatakan hadis yang dhaif gitu. Al-huffaz itu jamak dari hafid. Dulu orang untuk mendapatkan gelar hafid itu harus hafal 100.000 hadis ya, atau ratusan ribu hadis lah, itu harus hafal. Sehingga gelar itu begitu keren, begitu sakral. Ada orang kok dijuluki Al-Hafid, sebagaimana misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Bulughul Maram, kitab hadis ahkam itu, atau yang mengarang syarahnya Sahih Bukhari itu yang berjudul Fathul Bari. Itu julukannya Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun belakangan ini kemudian gelar Al-Hafid ini sangat murah. Pokoknya orang itu hafal Quran, walaupun dia tidak paham maknanya sama sekali, itu sudah mendapatkan gelar Al-Hafid gitu. Padahal kalau di redaksi-redaksi dulu, ulama-ulama dulu, orang yang hafal Quran itu hanya dijuluki Hamilul Quran, orang yang membawa Quran kemana-mana, atau kamus berjalannya Quran, Quran berjalan, itu Hamilul Quran, tidak sampai dijuluki Hafid ya. Karena Al-Hafid itu adalah orang yang hafal ratusan ribu hadis. Wa qad sannafal ulama'u radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Ulama telah menyusun ya, karangan semacam ini ya, dan jumlahnya sudah banyak sekali, tidak terhitung. Jadi termotivasi oleh hadis yang mengatakan bahwa siapa yang mengumpulkan atau menghafal 40 hadis itu tadi dengan banyaknya balasan dari Allah tadi, maka kemudian ulama termotivasi untuk menyusun itu, sehingga banyak sekali karangan yang jumlahnya 40 hadis tentang ini dan seterusnya. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fi Abdullah bin Mubarak. Setahu saya, kata Imam Nawawi, yang pertama mengarang model begini adalah Abdullah bin Mubarak. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian diikuti oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi, dia juga mengarang model begini. Summa Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Kemudian Imam Nasai juga. Wa Abu Bakrin Al-Ajuri. Abu Bakar Al-Ajuri juga mengarang begini. Ini Abu Bakar Al-Ajuri kalau tidak salah yang menulis kitab Adabul Ulama. Wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, wa Daruqutni wal Hakim, wa Abu Nu'aim yang ngarang Hilyatul Auliya, itu juga punya karangan yang model begini 40 hadis. Wa Abu Abdul Rahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Usman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Baihaqi, Imam Baihaqi juga, wa khalaik la yusawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan banyak sekali orang yang mengarang hadis model begini. 40 hadis dikumpulkan, atau 40 lebih lah ya, 40-an hadis. Wa qad istakhartullah ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan iktidaan bihaulail a'immatil a'lam wa hufadil Islam. Lalu saya minta petunjuk kepada Allah. Saya istikharah, salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis mengikuti tradisi ulama-ulama yang tadi. Ya. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis ad-dhaif fi fadailil a'mal. Walaupun ulama semua sepakat bahwa hadis yang tentang fadilahnya mengumpulkan 40 hadis tadi mendapat fadilah yang sekian banyaknya, itu dikatakan oleh ulama itu hadis dhaif, tapi ulama juga sepakat ya bahwa hadis dhaif diperkenankan untuk dijadikan landasan dalam keutamaan amal. Jadi amal-amal yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat tentu ya, dengan pondasi hukum Islam, itu diperkenankan untuk diamalkan. Misalkan begini. Ya kayak ini tadi, siapa yang mengumpulkan 40 hadis itu kan min fadailil amal, keutamaan amal-amal yang baik. Sehingga itu juga boleh. Misalkan juga tentang siapa yang menulis bismillah dan seterusnya begini, kalau itu hadisnya dhaif, fadilahnya begini, hasilnya begini, maka itu juga diperkenankan untuk dijadikan landasan.
Wa ma hadha falaysa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qawlihi fil ahadits sahihah liyuballighi asy-syahidu minkumul ghaib wa qawlihi naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Walaupun demikian, walaupun hadis yang dhaif boleh dijadikan landasan, tapi itu tidak menjadi landasan saya di dalam mengarang kitab ini. Tapi landasan saya adalah hadis Nabi yang lain yang sahih. Apa itu? Nabi pernah bersabda di hadis sahih, hendaknya orang yang hadir atau yang hafal hadis ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Orang yang hafal pada hadis ini, orang yang tahu hendaknya menyampaikan pada orang yang tidak tahu. Saya tahu 40 hadis ini yang akan saya karang, maka saya sampaikan kepada orang yang gaib, yang tidak hadir, yang tidak faham, yang tidak tahu. Kemudian sabda Nabi lagi, Allah akan membuat berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan perkataanku lalu disimpannya baik-baik, kemudian disampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Ada orang mendengar dari Nabi atau dari sahabat-sahabat Nabi atau dari muridnya sahabat-sahabat Nabi tentang hadis Nabi, mendengar dengan baik lalu itu disampaikan apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi, maka itu orang yang akan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat wajahnya menjadi berseri-seri. Saya termotivasi oleh ini gitu loh. Summa minal ulama man jama'al arba'in fi usuliddin. Di antara ulama, karena banyaknya ulama yang menulis model begini 40 hadis, ada yang mengumpulkan hadis itu terkait pokok-pokok agama, pondasi-pondasi agama. Wa ba'duhum fil furu', sebagian yang lain menulis tentang yang tidak pokok di dalam agama, yang furu'iyah, yang sifatnya cabang, yang sekunder, bukan yang primer. Wa ba'duhum fil jihad, ada yang mengumpulkan 40 hadis tentang jihad. Wa ba'duhum fil zudi, mengumpulkan hadis 40 hadis tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab, mengumpulkan 40 hadis tentang tata krama, tentang akhlak. Wa ba'duhum fil khutab, mengumpulkan hadis khutbah yang berisi khutbah-khutbah. Wa kulluha maqasid salihah, itu semua tujuannya baik. Radhiyallahu an qasidiha, semoga Allah meridhoi orang-orang yang bertujuan demikian. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullih, dan saya meyakini bahwa yang akan saya kumpulkan 40 ini lebih penting ketimbang yang dikumpulkan mereka. Ya. Ini sisi kepedeannya Imam Nawawi bahwa yang akan dikumpulkan ini adalah lebih penting dari yang sudah dikumpulkan oleh ulama yang dikarang tadi 40 hadis tentang ini. Wa hiya arba'una hadisan mustamilah ala jami' dzalik. Mengapa kok saya anggap lebih penting? Karena 40 hadis ini ya berbicara usuluddin, berbicara furu'iyah, berbicara jihad, berbicara zuhud, berbicara adab, berbicara hal-hal yang itu tadi semua. Wa kullu hadisin minha qaidah 'azimah min qawaididdin. Satu hadis dalam hadis yang akan saya kumpulkan itu mencakup sekian kaidah di dalam agama. Qad wasafaul ulama bi anna madaral Islam alaih, yang dikatakan oleh ulama bahwa kaidah-kaidah ini menjadi standar ukuran di dalam Islam kemudian. Au huwa nisful Islam, bahkan ada yang mengatakan kaidah-kaidah ini kemudian akan menjadi separuh dari Islam, au sulusu, atau sepertiga dari Islam, au nahwu dzalik. Summa altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihah. Kemudian saya berkomitmen dalam mengumpulkan 40 hadis ini agar hadis yang saya kumpulkan itu betul-betul sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kebanyakan atau mayoritas dari 40 hadis ini saya kutip dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa adkuruha mahdufatal asanid, tapi sanadnya saya buang. Tidak saya sebutkan lengkap. Karena kalau sanadnya harus disebutkan lengkap, maka harus disebutkan dari Imam Nawawi, dari gurunya Imam Nawawi, dari guru-gurunya dan seterusnya sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Liyas hulahib dua, kenapa kok dibuang? Agar mudah dihafal. Wa ya ummal intifa'u biha, sehingga orang awam pun itu juga akan mudah untuk mengambil manfaat insyaallah taala. Summa udbiya bi babin fi dhabti khafi al-fadiyah. Lalu di belakang saya kasih keterangan tentang makna dari lafaz-lafaz yang masih kemungkinan ambigu, yang mungkin tidak mudah difaham, itu dikasih
apa sih makna lafadz dari yang sulit-sulit tadi. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhir ay ya'rifa hadhil ahadits. Seharusnya sudah sepantasnya orang yang cinta akhirat untuk mengetahui hadis-hadis ini. Limastamalat alai minal muhimmat, karena hadis ini akan mencakup hal-hal yang sangat penting, wahtawat alaihi minat tambih ala jami' ta'at, dan mencakup juga motivasi agar melakukan ketaatan. Wa dzalika dhahirun liman tadabbara. Itu akan sangat mudah didapati oleh orang yang mau berfikir. Wa 'alallahi timadi, kepada Allah saya bersandar, wa ilaihi tafwidi wastinadi, kepada Allah saya pasrahkan, wa lahul hamdu, segala puji bagi Allah, wa ni'matu, dan kenikmatan, wa bihit taufiq wal ismah, hanya dengan Allah pertolongan dan keterjagaan saya dari kesalahan. Itu muqaddimah. Besok kita akan mengaji hadis yang pertama.